Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Sosok Inara Rusli santer menjadi bahan perbincangan dengan segala permasalahan rumah tangganya, hingga berujung saling melapor. Yang jadi tantangan aku itu ya banyak gitu kan, aku juga dilaporkan UU ITE kan sama perempuan itu. Terus dia sendiri juga akan balik melaporkan aku. Jadi ini sebenarnya prosesnya masih panjang. Keputusan Inara Rusli juga banyak menuai pro dan kontra, dari mempublish permasalahan rumah tangga hingga keputusannya membuka cadar. Sebetulnya apa sih yang sedang dirasakan dan diperjuangkan Inara Rusli dengan permasalahan yang sedang terjadi? Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di Cerita Untung. Ya, alhamdulillah kita bisa barengan lagi berdua setelah berapa lama ya. Iya, Tapi udah lama sekarang banget nih, ya. kita langsung aja ada sebuah berita yang belakangan ini cukup viral ya. Viralnya tuh sebenarnya sudah terprediksi sih sebenarnya. Karena sebelumnya kita udah pernah ada komunikasi kan gitu ya. Betul. Jadi, wah jangan sampai ketahuan dulu nih gitu. Kita bisa rame, itu rame banget. Tapi itulah sebuah perjuangan dari tamu kita hari ini yaitu Inara. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, cakep banget ya. Saskia Gotik ya. Sebenarnya Saskia Gotik nih gitu kan. Tapi banyak yang bilang nggak mirip. Iya, tahu tuh dimirip-miripin. Waduh Inara, ini kan ya kita tahu semua ya belakangan pemberitaan kamu tuh banget gitu ya, ibaratnya ya dari awal waktu ada mulai dari skin cap dari story gitu sampai kemudian yang terakhir waktu press con gitu kan. Jadi dan beritanya juga udah luas, bahkan juga mungkin banyak udah dengar juga proses itu gitu ya. Itu tuh kita ingin membahas sesuatu yang berbeda dari Inara nih. Betul. Kita mungkin udah nggak usah tanya lagi kronologis, nggak usah tanya lagi gimana permasalahannya. Kita semua sudah cukup tahu dengan apa yang sudah dilewatin sama Inara. Tapi sekarang gimana kabar kamu? Alhamdulillah bahagia. Bahagia ya? Bahagia. Setelah melewati proses ini semua. Iya, jadi bukan cuma baik ya, tapi bahagia. Masya Allah. Dan ini kan ibaratnya sesuatu yang berubah, maksudnya kayak roller coaster gitu ya. Beberapa bulan yang lalu pasti kamu juga ada galau-galaunya segala macam. Pasti. Kemudian kamu juga pasti ini gimana enaknya ngapain ya, pusing kepalanya. Iya. Dan ternyata ada satu yang sekarang keadaannya seperti ini, itu gimana? Awalnya sempet galau, iya, sempet frustasi ya, depresi kayak ini tuh mau dibawa kemana? Gitu. Kayak aku tuh kayak gini salah nggak sih gitu? Tapi kalau nggak kayak gini juga, mesti gimana? Karena sekarang segala macam cara udah aku tempuh ya, kayak jalan buntu gitu. Jadi akhirnya balikin lagi ke Allah gitu. Ya udah ibadah aja gitu, dikuatin. Sampai akhirnya pada titik orang-orang tuh hatinya tuh digerakin gitu sama Allah sampai sekian banyak orang, Masya Allah, ngebantu aku gitu. Orang-orang baik, orang-orang yang benar-benar tergerak gitu hatinya. Kalau bukan Allah kan siapa lagi? Terus Masya Allahnya kemarin aku kan sempat podcast ya sama Bunda Maya ya. Terus diajarin cara mencari jawaban atas segala yang terjadi dalam hidup kita melalui Al-Quran. Bacaan dulu gitu, Fatihah, Istighfar, apa segala macam. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim secara random kita buka gitu lembar Quran. Masya Allahnya Allah tunjukin bener-bener jawabannya. Masya Allah. Dan di situ aku dapat jawaban yang cukup membuat hati aku tuh bahagia. Apa jawabannya? Ini pas sendirian atau pas podcast? Pas sendirian? Pas podcast. Pas podcast, jawabannya apa? Tapi di luar podcast ya, maksudnya pas kita gitu ya? off the record aja gitu. Kamu kayak gini, kamu pengen tahu nggak apa yang terjadi di hidup kamu? Kamu penasaran nggak? Iya, Bunda. Sini aku ajarin katanya. Ayo kamu buka, kamu baca gini-gini diajarin sama dia. Habis itu buka random aja. Terus aku buka, sempat terharu, sedih gitu. Sedihnya tapi sedih terharu, tapi lebih ke
puas gitu. Bahwa apa yang aku jalanin sekarang, langkah aku sekarang ini, itu memang sudah Allah yang sedemikian rupa atur. Masih ingat nggak sih surat apa? Tadi surat Hud ayat berapa? Hud ayat 17-20. 17-20. Ya, teman-teman bisa langsung dibuka Al-Qurannya, cari terjemahannya ya, mungkin bisa langsung memahami yang dimaksud ya. Tapi dari situ kamu langsung ngerasa bahwa kok ini relate banget sama keadaan yang saat itu kamu alamin. Iya, sangat-sangat relate. Nah aku juga waktu pertama kali buka dan baca itu langsung kayak gemeteran gitu, kayak apa ya, aku ngerasa kayak Allah gitu yang langsung ngomong gitu ke aku. Allah langsung yang menyampaikan itu bahwa langkah aku udah mantap gitu. Masya Allah. Ya, ini menarik ya. Dibaca ya, kalau juga yang nulis. Betul. Ini menariknya adalah tadi kita tanya, kamu gimana kabarnya? Bahagia gitu ya. Padahal sebenarnya sebelum kamu sampai di sini gitu ya, ngobrol di sini, kamu tuh sempat yang benar-benar pengen mempertahankan rumah tangga. Ya. Tetap banget waktu itu kita sampai gimana kamu gitu ya. Aku pengennya tetap mempertahankan walaupun setelah sekian banyak bukti-bukti yang mungkin kamu pernah kasih lihat gitu ya, terus apa yang sudah terjadi, kamu tetap mempertahankan sampai akhirnya kamu udah give up aja gitu. Iya. Pernah nggak satu momen dimana nggak tahu mau ngapain gitu? Ini gimana deh ya? Udah nggak tahu nih, udah punya apa misalnya udah tahu berbagai bukti, kalau dilakuin keluarga nanti bisa hancur, tapi dipertahankan juga sulit. Pernah. Dan itu aku bawa sholat malam. Oh. Karena memang nggak menemukan jawaban di manusia. Insya Allah. Even ustadz sekalipun. Ya habis kita bingung antara mau nutup aib, mempertahankan rumah tangga dengan mempertahankan tauhid. Iya benar juga ya. Dulu sempat aku saran jangan di ekspor dulu, cepet tuh nanti malah jadi tambah. Nggak taunya kalau malah kasih jalan yang terbaik juga ya. Iya. Insya Allah, alhamdulillah. Dan juga tadi langsung dikasih jawaban juga ya lewat Al-Quran tadi. Nah ini juga udah lah ya, kita biarkan masalah yang kemarin karena memang kita tahu kamu orang yang kuat banget. Allah juga akan memberikan ujian kepada orang-orang yang memang pasti mampu untuk melewatinya. Dan terbukti kamu sudah insya Allah kuat sampai kita bisa lihat bagaimana kamu sekarang gitu ya. Nah tapi mungkin kita pengen menilik sebentar gitu ya, karena ini proses yang mungkin baru banget terjadi gitu ya. Ketika proses ada kamu selesai menjalani sidang kalau nggak salah ya, terus pulang dari situ kamu membuka cadar. Nah ini gimana nih proses ini semua sampai akhirnya yaudah kamu lepaskan cadar ini, dimana kita semua tahu bahwa cadar itu pun suami yang minta saat itu ya? Iya. Sebenarnya dari awal aku pakai cadar itu kan sudah ada niatan dari sebelum suami minta pun gitu ya. Sudah ada niatan sebelumnya. Ini saksinya asisten aku sendiri. Kelihatan kok cadarnya dia. Ya kita sama-sama belajar kayak waktu itu ya, pakai cadar dengan pakai masker gitu kemana-mana, ikut kajian. Aku ingat banget pas ke kajian musyawarah, tiba-tiba Inara meluk dari belakang, "Kak, lihat aku siapa?" "Hah, siapa? Aku nggak tahu orang pakai cadar." Gimana? "Oh, siapa?" Ini kan kita bingung ya. Inara, "Oh, kamu pakai cadar." Ya mungkin itu baru-baru ya kalau nggak salah ya. Itu awal-awal ya. Awal-awal pakai cadar. Iya. Jadi awal-awal kan aku pakai masker tuh belajar, terus lama-lama memberanikan diri ya pakai cadar, Bismillah karena memang diminta sama suami juga pada akhirnya keluar gitu, maksudnya dia tuh mengutarakan gitu keinginan dia bahwa untuk nutup muka aku gitu pakai cadar, dan terus kemudian aku dipakein kan nama Kak Joda, istrinya Uda Dery. Ya dari situ aku ngerasa itu kasih sayang Allah sih buat aku, maksudnya kayak aku nggak perlu untuk maksa suami untuk masalah dia gitu untuk pakai minta untuk setujuin aku pakai cadar, tapi Allah yang bikin dia mengutarakan keinginan dia untuk aku tutup wajahku dengan cadar gitu. Jadi aku nggak ngerasa bersalah kan maksudnya.
Nah, suatu hari ya dia juga yang minta gitu untuk buka karena dia mengakui dia masih duniawi, dia masih ingin teman-temannya, lingkungannya, keluarganya ngelihat bahwa dia punya istri yang cantik gitu. Itu alasan dia, salah satunya. Saat itu kamu udah pengen buka atau enggak? Enggak. Masih kamu pertahankan saat itu? Karena mungkin kalau cuman alasannya karena dia masih duniawi dan lain sebagainya, aku masih berusaha terima lah ya gitu. Tapi apa ya, selama perjalanan itu kan aku tahu ya, maksudnya aku tahu apa yang terjadi di balik itu gitu. Aku tahu apa yang dia lakukan di balik itu gitu. Jadi menurut aku kayak nggak sepadan. Jadi kamu nggak mau dengan ngelepasin itu cuma karena bukan cuma karena dia yang minta, tapi sebenarnya karena kamu tahu juga di balik ini semua gitu. Nggak sepadan, pengorbanan untuk mengalahkan apa ya? Pengorbanan untuk ngebukanya. Untuk ngebukanya gitu dengan apa yang dia tawarkan, kayak aku ngerasa nggak sepadan aja. Kalau sekarang karena anak-anak ya? Karena inilah jalan jihad aku. Karena yang aku perjuangkan di sini bukan cuma nafkah untuk anak-anak, bukan sekedar kebutuhan perut, tapi di sini ada syiar juga, di sini ada jihad juga. Karena yang jadi tantangan aku itu ya banyak gitu kan. Aku juga dilaporkan UU ITE kan sama perempuan itu, ya kan. Terus dia sendiri juga akan balik melaporkan aku. Jadi ini sebenarnya prosesnya masih panjang. Dia juga akan balik melaporkan aku untuk counter attack-nya. Dia juga kemarin mencabut gugatan talak dia. Kemudian nanti mau diajukan lagi karena hak asuhnya tidak bisa bersama. Jadi dia menuntut hak asuh di tangan dia. Dan aku nggak bisa ngebiarin itu. Karena aku yang tahu bagaimana akidah dia. Berarti bisa dibilang ini tuh bukan akhir dari semua, malah ini awal. Masih in battle berarti? In battle. Iya, karena masih dalam perjuangan. Iya. Jadi ya minta tolongnya aja, besar pengertiannya aja buat teman-teman yang punya pemahaman bahwa cadar itu wajib, silahkan aja. Tapi kalau aku sendiri, aku mengambil mazhab yang mensunahkan. Kemudian kebutuhan aku di sini kan karena darurat. Aku perlu untuk memperjuangkan hak asuh anak aku supaya mereka nggak jatuh di tangan yang berseberangan gitu sama akidah kita. Ya intinya kamu tetap mempertahankan tauhid, akidahnya supaya tetap Termasuk anak-anak tuh anak-anak bisa kuat juga ya. Tapi ini kan sebenarnya nggak cuma sampai di sini aja ya. Karena ternyata dari masalah rumah tangga gitu ya, masalah orang ketiga, 4, 5, 6, sampai akhirnya netizen pun juga ikut memberikan komentar lah, bisa dibilang gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, apalagi mengenai kamu lepas cadar ini kenapa gitu ya. harus di depan umum, Ya, kenapa harus di depan banyak media. gitu. Ya kan kalian bisa lihat sendiri ya di media gitu yang udah beredar, yang udah berkoar-koar sana sini siapa gitu. Dari pihak ibunya sendiri gitu kan. Daripada nanti jadi fitnah lagi, aku dibilang buka karena pengen cari laki lagi. Ya aku luruskan aja dari sekarang. Ya emang kita nggak bisa bikin happy semua orang sih. Iya. sebenarnya. Iya, nggak ada habisnya. Tapi aku butuh gitu untuk udah Derry untuk memberikan fatwa. Ada teman-teman media saat itu yang jadi saksi juga supaya ini tuh nggak semakin jadi blunder dan jadi fitnah gitu yang Iya, akhirnya jadi benar-benar. fireback ke aku, jadi backfire ke aku gitu. Bahwa aku buka cadar tuh bukan untuk cari pasangan lagi, bukan untuk juga jadi pansos sana sini, tapi memang benar-benar aku akan berjuang benar-benar buat nafkah anak aku, buat opini publik, semuanya kalau perlu supaya hakim memutuskan bahwa hak asuh itu di tangan aku. Oke, ini tuh
kalau kita lihat sendiri ya, ketika orang mungkin bisa komentar gitu, kok dalam keadaan kayak gitu malah lepas cadar atau segala macam. Tapi jujur ya, ketika kita lihat prosesi itu pun, ketika kamu lepas itu, kamu juga, kita ngeliat sih kamu berat banget gitu, sampai kamu juga bergetar gitu, sampai kamu juga menangis gitu waktu itu ya. Masalah itu juga bukan sesuatu yang mudah gitu sebelum ngelepasin ini semua. Tapi apa sih yang bikin kamu kuat banget? Dan kamu bakal tahu nggak bahwa ini pasti akan ada perdebatan lagi nih. Setelah ini pasti akan ada komentar-komentar lagi gitu, akan ada bahan lagi. Yang buat aku kuat adalah aku yakin anak ini benar-benar amanah yang harus aku jaga dari Allah. Apapun caranya, yang aku tempuhkan juga bukan cara yang haram. Selama jilbab aku masih terpasang, masih syar'i, aku rasa tidak ada yang aku tentang gitu dari hukum yang udah Allah tentukan gitu. Kalau sekarang gimana? Kan sekarang Inara ini udah jadi single mom, single fighter, kata-kata single fighter benar-benar fight banget gitu. Sendiri gitu, udah beda komposisinya dengan, mungkin Inara nggak pernah bayangin di akhir tahun lalu, di bulan ini nih akan udah jadi sesuatu yang berbeda banget nih, kehidupan dunia udah beda banget gitu. Dulu ibu rumahan gitu, cuma sama anak-anak, nungguin suami pulang kerja. Terus sekarang nemenin, karena nemenin turun, ini. Harus turun in battle sendirian misalnya gitu kan. Dan ini bukan cuma sekedar cari nafkah. Bener-bener berperang sama opini publik. Iya. Bener-bener berperang sama sana gitu. Kamu kebayang nggak sih, ini tuh ternyata bisa jadi gede banget? Aku tahu. Karena aku tahu siapa yang backup dia, aku tahu. Tapi pernah terpikir nggak bahwa yang dianggap pihak sana gitu, atau juga mungkin oposisinya gitu, oponennya itu adalah seseorang yang dulu tuh kasur sama kamu gitu. Orang yang dulu sama-sama kamu, yang sama-sama bareng banget gitu. Bareng sama kamu, berjanji bersama. Tapi sekarang hadap-hadapan sebagai rival. Rival itu gimana perasaan kamu tuh? Bukan orang jauh gitu maksudnya yang kamu hadapin, itu orang yang sangat dekat banget. Nggak heran, karena Allah sudah banyak memberikan contoh dalam Quran dan kisah-kisah di Quran tentang cerita-cerita Nabi, kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu yang pasangan atau anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri jadi rival. Sudah banyak gitu kisah yang bisa kita ambil gitu dari situ hikmahnya. Jadi aku nggak kaget gitu. Itu ya, apa namanya? Ya mungkin di mana orang memang sudah ada ilmu gitu ya, udah tahu banyak cerita bahwa memang dalam kehidupan itu kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi musuh kita atau siapa yang akan jadi perdebatan kita. Kan gitu Allah ya. yang lebih mengetahui isi dalam dada. Betul. Nah tapi ada nggak sosok atau orang yang pertama kali kamu jadikan tempat curhat gitu, ketika tahu mungkin pertama kali ya sampai akhirnya taken kontrak yang kamu waktu ini yang sempat di blow up, yang tanda tangan itu, apakah kamu itu tetap nyimpen sendiri atau emang ada sosok seseorang yang mungkin kamu jadi tempat curhatan atau emang udah kamu berjalan dengan sendiri aja? Ada abang aku. Abang kamu yang dibilang waktu itu jadi apa? Ngajarin itu, ngajak masuk Islam itu. Yang itu, yang diceritain di situ. Iya, karena kan biar gimana dia wali nikah aku. Abang aku. Terus gimana perasaan abang kamu pas dengar? Ya kecewa lah pasti, kecewa. Cuman dia nggak kaget sih, maksudnya karena sedari awal memang dia udah lihat akan besar peluang ke arah sana gitu. Kalau misalnya orang ini nggak mendekatkan diri ke orang-orang yang soleh gitu, orang-orang yang mikirnya duniawi, ya sudah. Itu akan semakin mempertajam dia gitu, mengasah dia gitu, mengasah peluang-peluang dia ke arah sana gitu. Anak-anak gimana sekarang? Alhamdulillah sehat. Anak-anak maksudnya tapi tahu keadaan? Enggak tahu. Aku paling kakaknya doang, Sarla doang paling nanya kayak, jadi mana, jadi kapan pulang, jadi kok nggak pulang-pulang gitu. Sarla tuh udah sekolah belum ya? Udah kelas 1 SD, tapi dia homeschooling. Oh,
Untungnya dia homeschooling ya, karena kadang sekarang Sanksi yang sosial kita aja, sanksi bener, kasihan sosial gitu benar. anak-anak kadang. Tapi Untungnya. dia udah main handphone atau sosial Nggak. media nggak sih? Aku nggak pernah kasih dia main gadget. Dari dulu atau emang karena pas sekarang Dari aja? dulu. Dari dulu. Dari dulu. Jadi ketika sekarang sama sekali dia nggak tahu. Fine-fine aja, nggak ada apa-apa. Udah nggak? Suatu saat gimana nanti? Pada saat nanti anak-anak udah agak gedean, kemudian bertanya mengenai dedinya. Kalau misalnya mereka cari tahu gitu ya, which is mereka pasti akan cari tahu. Aku akan menjelaskan sebijaksana mungkin gitu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ditentukan sama Allah. Rambut jatuh aja itu udah Allah yang ngatur gitu. Dan mereka juga harus tahu bahwa aku sudah berusaha, aku sudah berjuang untuk supaya bisa mempertahankan rumah tangga baik secara direct gitu ke yang bersangkutan maupun dengan melibatkan orang-orang gitu untuk mediasi dan sebagainya gitu. Oke, tapi kita semua tahu kalau misalnya suami istri mungkin ada mantan suami atau mantan istri gitu ya. Tapi kan kalau anak-anak itu nggak ada yang namanya mantan ayah atau mantan Betul. ibu. Nah ini gimana nih? Kamu harus menghadapi ini semua. Dimana kita juga tahu bahwa ini masih perdebatannya lumayan panjang. Udah urusannya tuh bukan cuma sekedar suami istri pisah, ribut atau apa, tapi lebih dari itu gitu ya. Nah ini gimana kamu harus menghadapi atau ngasih pengertian nih ke anak-anak. Mungkin bisa dibilang mereka masih belum ngerti gitu ya. Tapi kan pasti mereka punya feeling gitu ya sebagai anak gitu. Dari yang mungkin biasa satu rumah bareng-bareng terus, kok ada yang kurang sih gitu. Nah ini apakah kamu sekarang udah mulai kasih pengertian ke mereka atau kamu kasih waktu buat mereka untuk ketemu juga sama dedinya atau seperti apa? Kalau setiap ada permintaan dari dedinya gitu untuk ketemu sama anak, bisa mungkin aku untuk arrange gitu atur supaya mereka ketemu kayak kemarin setelah ulang tahun kan tanggal 20. Mereka aku kasih ketemu gitu, aku anterin ketemu di mall gitu, nanti aku pisah kemana gitu. Oh memang sudah ada, walaupun belum ini sudah mulai diatur itu ya? Iya. Pola itu. Tapi waktu awal gimana rasanya pada saat ya, kalau saya lakuin ini, misalnya saya berpisah, dulu kan ibu rumah tangga ya, walaupun sebelumnya memang aktif juga di entertainment, tapi currently sebelumnya itu kan memang ibu rumah tangga. Kalau berpisah, gimana saya gimana nih harus mulai kerja lagi kah? Bagaimana nanti anak-anak hidup gimana? Atau saya harus jadi ngapain? Jujur terus terang kalau soal ke arah sana, kalau soal nafkah, cari duit apa segala, aku nggak pernah kepikiran untuk balik lagi gitu ke dunia entertainment. Kayak nggak tahu gitu mau nyari uangnya gimana, pokoknya niat aku adalah aku pengen menegakkan akidah ini, aku menegakkan tauhid ini gitu. Itu doang udah, visi aku itu doang udah, misi aku itu doang udah. Jadi selebihnya bener-bener aku serahin aja ke Allah gitu, mau langkah aku diatur ketemu siapa, dapat uangnya bagaimana, dari mana, langkah selanjutnya harus seperti apa, itu udah bener-bener aku serahin semua ke Allah. Jadi bener-bener apa yang terjadi nih beruntutan ini tuh, ya itu bener-bener campur tangan Allah gitu. Dengan cara menggerakkan hati orang-orang yang baik gitu untuk tolong aku. Apa sih yang buat kamu tuh kuat banget ya Nara? Aku selalu meyakini bahwa itu satu ya, apa yang terjadi dalam hidup kita tuh udah Allah yang ngatur, satu. Kedua, kita ini hamba, kita ini semua hamba, kita ini semua pendosa. Kita ini semua pasti nggak akan pernah luput dari melakukan kesalahan. Dan kita semua ini berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu. Jadi, apa ya, aku ngerasa kayak apapun yang aku ambil langkah aku, insya Allah aku nggak akan pernah menyesali itu karena Allah akan selalu membukakan kesempatan itu untuk memperbaiki itu semua gitu. Pasti akan ada jalan untuk kita kembali gitu. Selama kita masih berlari itu balik ke Allah, pasti Allah juga akan terima kita gitu dengan pintu terbuka gitu.
Aku yakin itu gitu. Masya Allah. Ini mungkin ya sesuatu yang bisa terjadi sama siapa aja ya. Ibaratnya setiap pernikahan pasti kadang ya pasti ada masalah gitu ya. Dan ada juga mungkin yang endingnya harus kemudian jadi berpisah gitu. Dan nggak semua orang tuh bisa menghadapi ini dengan sabar dan menerima. Kadang-kadang mungkin ya ada yang larinya ke hal-hal yang berbeda gitu ya. Tapi alhamdulillah kayak sebenarnya kamu in control. Alhamdulillah. Bener. Ini in controlnya itu apa karena sebenarnya kamu udah terlalu lama mendem ini semua, jadi ini udah abis? Apa udah nyiapin gitu? Atau emang let it go aja, let it flow gitu? Atau gimana? Karena memang sudah sekian lama bertubi-tubi kan, kayak gini. Kedua, ya memang udah aku serahin gitu ke Allah. Udah aku ikhlasin gitu. Kayak biar aja deh Allah yang ngatur. Ketika permasalahan terjadi tetap ada harapan untuk rujuk lagi atau juga mungkin bertobat balik Sebelum lagi. akhirnya membuka lembar Al-Quran itu, dapat jawaban surat Hud tadi, sempat berpikir, udahlah kasih kesempatan untuk perbaikin. Oh, malah kamu masih mau ngasih kesempatan gitu ya? Karena memang aku pikir dia masih ada untuk niatan untuk berubah gitu. Tapi ternyata Allah yang lebih tahu. Tapi kalau di momen pernikahan kalian, momen paling kalian tuh paling dekat banget ditonton berapa? Di awal dan di tengah. Di awal dan di tengah? Iya. Ini kan dengan keadaan kamu sekarang ya, ibaratnya banyak support, banyak semangat sekarang ini, dan kamu nggak ngerasa ternyata nggak seburuk-buruk itu juga pada saat yang aku pikir dulu bakalan buruk misalnya ketika berpisah, tapi nggak seburuk itu juga, Allah kasih satu takdir yang berbeda gitu kan. Kalau kamu misalnya keadaan yang dulu paling dekatnya kalian di awal atau di tengah pernikahan, dengan keadaan sekarang misalnya, kamu mau menukar waktu di saat itu lagi dengan sekarang atau kamu lebih suka di sekarang? Apa ya? Di saat belum terjadi hal-hal yang nggak enak itu. Kalau mau dibandingkan, aku lebih suka keadaan yang awal. Karena aku ngeliat dia sebagai sosok yang sederhana. Terus setia. Apa ya? Benar-benar all out lah gitu. Buat rumah tangga gitu. Dan dia juga mau memperbaiki diri dia juga gitu. Bahkan aku ikut kajian musyawarah juga kan karena diajak sama dia. Kita balik ke masa-masa dibuatin lagu, dimana lagu-lagu yang dibuat saat itu tuh benar-benar menyentuh hati banget sampai bisa dibilangin banyak juga orang-orang yang kecewa gitu. Ya ini cuma lagu doang nih gitu, nyatanya gini. Dan sempat juga, ya mungkin ini semua juga pada dengar gitu ya, ada statement-statementnya yang bilang bahwa kalau ada perasaan berubah, mendingan bilang, mendingan ngaku, mendingan apa. Kamu dengar kayak gitu gimana sih rasanya? Aku nggak peduli. Karena ya buat apa dengerin sesuatu yang memang nggak berbobot. Tapi kamu dengar apa benar-benar udah tutup kuping aja? Tutup kuping. Ada nggak kamu keinginan kayak, aku pengen ketemu sekali aja, pengen lihat kalau emang udah selesai. Kan kita tahu ya kalau sudah Kak. Aku sudah, sebelum ini viral, aku sudah berkali-kali mencoba untuk deep talk sama dia. Tapi memang fokus dia udah nggak di situ. Fokus dia udah bukan di keluarga, udah bukan di anak-anak lagi. Even di anak-anak. Fokus dia udah bukan di situ lagi. Emang di Starla ya? Dan kemarin aku ikut kajian musyawarah. Temanya tentang suami istri, tentang parenting suami istri. Kemudian di situ juga dibahas bahwa laki-laki, seorang suami, kalau sudah termakan fitnah perempuan, itu akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Misalnya, memutus tali silaturahmi dengan orang yang sayang sama dia, dan orang yang peduli sama dia, selama orang-orang ini menentang perilaku dia. Kedua, dia akan menentang siapapun termasuk ibunya yang gak setuju dengan perilaku dia. Jadi aku udah gak. Jadi aku udah banyak dapet jawaban dari Allah
melalui perantara itu Yang tanpa semua. disengaja kayak masuk Wasilah gitu ya. ya. Ya, wasilah dari orang-orang yang baik gitu. Jadi buat cewek-cewek atau cowok-cowok, buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah lagi menikah gitu, jangan pernah khawatir kita untuk menjadi tulus, menjadi baik. Jangan pernah khawatir bayaran dari manusia gitu, pembalasan dari manusia gitu. Pasti akan Allah yang buka itu, Allah yang bukakan itu, Allah yang ungkapkan, Allah yang balas, Allah yang persiapkan semuanya, segala sesuatunya tuh buat kita yang baik-baik gitu. Insya Allah. Jangan pernah menyesal jadi orang yang tulus, benar deh. Oh, Masya Allah, luar Tuh, biasa. Jadi teman-teman ya, kuncinya. walaupun jadi pasangan, kita all out mencintai pasangan, walaupun bagaimana treatment baliknya ke kita itu nggak fair atau nggak semestinya, tetap kita cintai dengan maksimal gitu. Iya. Nanti rewardnya tinggal dari Allah aja gitu kan ibaratnya. Jadi karena keluarga mencintai itu bukan sesuatu yang transaksional ya. Iya. Benar-benar. Jadi udah kita all out aja, terserah mau Tanpa diapain. syarat. Tanpa syarat, Masya Allah. Apapun itu ya. Terus kamu ketika curhat sama zat yang paling mencintai kamu nih, misalnya, ini dia lagi paling down ya, kamu ngadu apa? Aduh, aku paling nggak bisa kalau bawa-bawa Allah. Langsung kayak gimana gitu. Sekian banyak aku cerita sana sini soal rumah tanggaku. Nggak pernah gitu aku nangis, bukan berarti aku raja tega ya, nggak ya. Kayak emang udah aku serahkan gitu ke Allah. Tapi kalau bahas soal Allah, tahu kayak gimana gitu. Karena sekian lama gitu aku hidup ditempa gitu terus sama Allah. Karena kan aku juga dari broken home juga kan ya. Bener-bener itu berkali-kali bertubi-tubi Allah yang angkat derajat aku, Allah yang nolong aku, Allah yang lindungin aku, semuanya Allah yang jamin. Dan itu aku rasain sendiri based on experience gitu loh, bener-bener ngalamin sendiri gitu, bukan katanya-katanya lagi, bukan karena denger-denger kajian lagi, bener-bener aku yang ngalamin sendiri. Jadi ketika aku diuji lagi seperti ini, itu tuh bener-bener kayak apa ya, udah yakin, aku yakin bahwa Allah akan tolong aku. Jadi tiap kali orang ngebahas soal Allah kayak terharu aja gitu, kayak karena aku bertubi-tubi ngerasain kasih sayang Allah gitu. Masya Allah. Aduh, banyak hal gitu yang juga mungkin ya, ini mau kita dengar dari Inara bagaimana bersikap ya, merespons. Kayak kita lagi sekolah ya, ujian. Yang dilihat bukan soalnya, tapi kan jawaban kita, responnya. Iya. Jadi kasih ujian, responnya Inara kayak gimana? Responnya dikebalin sama yang bikin ujian ya. Masya Allah, mudah-mudahan ini jalan-jalan terbaik ya. Nah, Inara misalnya, kamu harus, ini kamu udah, jadi kalau ibarat petinju ini kan lagi gebag-gebugan ya ibaratnya ya. Ini lagi pasti lagi babak belur lagi. Bonyok-bonyok lah gitu ya. Bonyok-bonyok. Ini fase lagi perjuangan gitu. Sesuatu yang mungkin kamu dulunya mungkin secara batin percobaannya kan. Sekarang pas lagi kayaknya lagi super tarungannya. Iya. Kamu bilang apa untuk diri kamu sendiri yang udah ikut berjuang gitu? Pikiran yang menguatkan, kaki yang kemudian kemana jalannya apa segala macam, kamu mau bilang bangga dan mau nyemangatin terus, maksudnya semangat ya, aku yakin kamu bisa ngelewatin ini semua karena kamu selalu percaya sama Allah dan Allah selalu menepati janji makhluknya, janji dia terhadap makhluknya yang ya pokoknya selama kita di jalan yang lurus jangan pernah takut deh. Allah tuh maha menepati janji, selalu husnuzan, selalu berbaik sangka. Pasti Allah akan memberikan balasan yang baik dari arah yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Kalau kita misalnya suatu saat nanti tayangan ini masih ada gitu ya, dan anak-anak udah besar, dan momen ini pengen tahu apa sih udah yang terjadi. jadi kenangan gitu udah ya. jadi kenangan, udah normalisasi lah.
udah mungkin tahun depan udah mulai normalisasi ya, bahwa status berpisah ini adalah Dan new udah normal biasa. versi Inara Anak-anak gitu. belum tahu. Kemudian anak-anak udah mungkin besar, udah mulai bisa berpikir, dan kemudian dia menemukan pembicaraan kita ini. Ataupun juga pemberitaan-pemberitaan di mana momen mereka yang gini ternyata saat kejadiannya. itu begini, saat itu begitu. Nah, mungkin ada nggak pesan yang mau disampaikan Inara untuk Misalnya anak-anak? kamera ini anak-anak mau ngomong apa? Satu saat nanti. Mami yakin kalian kuat, kalian jadi bijak, karena apa yang udah Mami tanamkan, Mami yakin pasti nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang baik di dalam jiwa kalian. Kalian pasti akan bisa menilai mana yang sepatutnya kalian lakukan, mana yang enggak di mata Allah. Kalian pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Dan harapan aku, semoga anak-anak kalian bisa menentukan sikap gitu. Bagaimana harus bersikap, bagaimana kalian harus diperlakukan sepantasnya terhadap pasangan maupun memperlakukan pasangan kalian sepantasnya gitu. Mudah-mudahan apa yang Mami lakuin, apa perjuangan Mami lakuin semua bisa menjadi tolak ukur kalian dalam melangkah ke depannya seperti apa. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah anak-anak juga selalu kuat ya, seperti ibunya yang kuat, yang mau terpaan dari mana, kanan, kiri, atas, bawah, tapi tetap kuat aja, tetap ya udah santai, woles gitu ya, menghadapi kejadian ini. Itu cukup unik ya, ibaratnya ketika beritanya keluar, gitu. Ketika beritanya keluar, kemudian ada serangan dari yang berseberangan, kemudian main hukum, gitu ya, udah masuk ke ranah hukum. Masalah lagi baru, akhirnya jadi ranah hukum juga, gitu. Kemudian minta maaf segala macam, buka cadar, lagi serangan soal cadar, aduh. Nggak selesai-selesai gitu Selesai, kayaknya ya. gitu. Kita nggak pernah tahu lagi dalam Bener-bener. 1-2 hari ke depan. akan ada kita aja serangan orang sama lagi. yang cuma di luar aja gitu ya, di luar Sampai- circle gitu yang sampai geleng-geleng aja, Allah ini terpaannya banyak banget gitu. Tapi ya insya Allah tuh akan tahu kok. Allah tuh pasti akan memilih kaum-kaumnya gitu, di mana Cobaannya kuat ya. cobaannya emang pasti bisa Dikasih melewatin kayak ini kuat. semua gitu. Ntar kalau misalnya ini kan bisa dibilang banyak yang menanti. Udah ada mulai yang deket-deketin nggak? Kalau udah Derry bilang katanya ada 100 orang ngechatnya. Aku bingung itu apaan, lamaran kerja, CV apa gimana? Terus gimana kamu, apakah sudah siap untuk membuka hati? Atau kamu masih mau mencoba untuk memperbaiki diri dulu, udah selesai dulu, atau nggak ada yang tahu? Aku pengennya sih ngumpulin uang dulu buat anak-anak, buat deposito pendidikan mereka sih terutama. Biar mereka punya masa depan dulu, walaupun masa depan Allah yang tentukan ya seperti apa, tapi kan kita harus berusaha dulu, harus ikhtiar dulu nih supaya mereka bisa punya kejelasan gitu masa depan, dan supaya mereka bisa syiar juga gitu ke depannya gitu. Nah selebihnya udah aku serahin aja, mau terserah Allah aja. Kalau gitu jangan lupa untuk follow TikToknya Inara kalau gitu ya. Jangan yang fake account. Tuh, Ada banyak ya? udah banyak fake account ya. Berarti kamu ya akunnya mana nih yang real? Yang Inara_Rusli. Inara Nah, underscore Rusli. Rusli, pakai Rusli atau Rusli aja? RUS. RLS ya, LI. Jadi jangan Instagram Mami Starla. Instagram Mami Starla. tetap itu. Kalau Kak. Instagram kan ada centang birunya. Heeh. Kalau Jelas, yang Pak. TikTok kan Baru. belum. baru. Jadi waktu kita kayak dia bilangin itu udah bikin TikTok, itu belum bikin TikTok tuh. Belum. Sekarang udah berapa? 100 berapa gitu. Cepet Wih, banget. udah banyak lah, semua Cepet pada banget. langsung ke Ya. Inara. Tapi sekarang keseharian gimana? Apakah udah mulai menemukan kebahagiaan baru gitu. terus atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang baru? Kan dengar-dengar udah jadi brand ambassador juga. Iya banyak sih, maksudnya Masya alhamdulillah Allah bukain jalan semuanya. Capek memang gitu, sibuk kan sana sini, nggak ada bisa habisnya sehari itu bisa 4 titik, 5 titik. Tapi ya seneng gitu karena ngelakuin itu tuh bener-bener Sambil melupain masalah yang kemarin sambil ya. melupakan masa kemarin sambil syiar juga. Heeh. Jadi seneng aja sih. Ya bismillah, pokoknya semangat terus. Kita doain yang terbaik sekali lagi. Iya, amin. Mudah-mudahan proses panjang ini juga cepat selesai karena kita nggak pernah tahu ya, Iya. entah nanti ternyata
udah cabut tuh udah selesai gitu kan. Jadi jalanin hidup yang baru gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan balik lagi. Iya. Katanya dengar-dengar mau umroh soalnya. Iya, Tiba-tiba. insya Allah. Insya Allah. Agustus. Wah, jadi banyak sekali ibaratnya ketika di balik setiap cobaan pasti ada hadiah menanti. Wah, itu Dan dia. itu janji Allah sekali. nggak pernah bohong kan ibaratnya. Betul. Setiap Allah kasih ujian, pasti Allah kasih kisi-kisinya selama kita yakin. Betul. Allah juga kasih jawabannya, Masya Allah. Benar-benar. Allah juga yang ngasih bonusnya, Masya Allah. Udah bener-bener kita tuh kayak merasa ngapa-ngapain. Iya, Iya. benar. Kayak quote kita biasanya, Allah ini mau kuasa, mampu melakukan apa aja, tapi satu hal yang tidak akan dilakukannya, mengingkari janjinya. Betul. Masya Allah. Betul, Masya Allah. Aduh, terima kasih Nara yang udah sharing sama kita ya. Jazakillah khair ya. Gitu. Masya Siapa tahu Allah. bisa kesini lagi tapi cerita happy-happy ya. Benar, cerita next mau gimana gitu ya. Kita juga senang banget kalau Iya, dengar aku juga pengen lah nanti udah nggak bahas-bahas masalah ini lagi. Iya, Bener-bener betul, kita betul. tuh udah happy-happy lagi. Ada Iya. satu produk baru dari Inara, udah lah dulu aku launching, Insya aku Allah. launching ini, Insya Allah, aku insya launching Allah. ini. Sun ya segera ya. Nah kita tunggu aja gebrakan apa dari Inara Masya Allah. gitu ya. Doain ya teman-teman. Dan Mudah-mudahan jangan lupa sukses. dukung usaha aku. Iya, amin. Kita mah selalu doain yang terbaik insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih dan juga buat teman-teman juga terima kasih udah menyaksikan obrolan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.